Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Angin kencang menyebabkan sebatang pohon tumbang dan timpa 2 mobil. Selain gratis, pengunjung Pantai Padang juga diawasi petugas saat bermain pasir dan berenang di Pantai Padang. Sebuah pohon berjenis Lansano yang berada di Jalan Profesor Dr. Hamka, Pusat Kota Padang, tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Pohon tumbang dari akarnya akibat angin kencang yang melanda Kota Padang. Mobil pertama yang berada di sisi jalan satu arah dari Tabing menuju Ula Karang tertimpa pohon sepanjang 30 meter. Pohon dengan diameter 25 cm itu juga menimpa sebuah minibus yang berada di sisi jalan sebelahnya. Tim gabungan BPBD Padang, Satpol PP dan petugas dinas pemadam kebakaran memotong batang pohon itu menjadi bagian-bagian kecil agar dapat disingkirkan dari badan jalan. Tumbang itu pohonnya berjenis Lansano. Panjangnya 30 meter. Diameternya 25 cm. Sama-sama kita lihat itu mengenai 2 mobil ya, 2 kendaraan. Tapi insya Allah alhamdulillah tidak terjadi korban meninggal dunia. Para penumpang kedua mobil itu selamat, tidak mengalami cedera apapun. Namun demikian, arus lalu lintas terhambat karena kendaraan dari arah Tabing menuju Ula Karang maupun Katip Sulaiman dialihkan petugas berbelok memasuki kantor Dinas Sumber Daya Air Sumatera Barat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Selain menikmati keindahan, pengunjung objek wisata Pantai Padang juga diawasi petugas saat mereka berenang atau bermain pasir di pantai. Kondisi ini tentu saja memanjakan pengunjung yang datang berwisata ke tempat itu. Seperti yang terlihat pada Senin sore. Memanfaatkan hari terakhir libur panjang Lebaran, ribuan pengunjung memadati objek wisata yang terletak di pantai barat Sumatera. Pantai Padang memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Pasalnya, pantai ini merupakan objek wisata gratis dan bisa dinikmati oleh siapapun. Bagus untuk menambah minat orang datang ke Pantai Padang gitu kan, minat. Di beberapa daerah lain bayar ya, Pak ya? Iya, ada bayar pakai tiket gitu kan. Apa masukannya ke pemerintah untuk Ya, Pantai Padang? kedepannya Pantai Padang ini bisa kebersihan diutamakan. Lebih aman lagi dalam berkendara ya, Mas. Iya, bagus semuanya, Mas. Untuk semuanya pantainya yang bersih ya. Masih di pandangan saya masih bersih ya. Jadi sangat membahayakan, kemarin kan sedikit macet ya. Perebut gitu antara motor dengan pejalan kaki itu saling saling mendahului. Itu kan berbahaya, Mas. Untuk parkir ya standar lah, Mas ya. Namanya kalau liburan tahun sekali seperti ini kan udah biasa. Tak hanya itu, selama musim liburan, pemerintah Kota Padang menugaskan puluhan personel untuk mengawasi pengunjung yang berenang dan bermain pasir. Petugas juga melarang pengunjung untuk berenang di beberapa titik yang berbahaya di Pantai Padang. Kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat keramaian seperti di Pantai Padang dan di Pantai Air Manis. Membedakan saat ini pengunjung dibandingkan tahun lalu agak berkurang daripada tahun lalu. Tingkat kunjungan tertinggi kemarin untuk pas hari puncaknya. Kita zero kecelakaan. Kita melakukan pengawasan dari pagi dan kita terus mengimbau untuk
agar tidak mandi-mandi ke arah yang jauh dari pantai. Pengawasan seperti ini telah dilakukan pemerintah Padang sejak 10 tahun lalu. Awalnya, aksi ini dilakukan oleh relawan pemuda setempat untuk menghindari adanya korban tenggelam. Sejak pengawasan ini dilakukan, korban tenggelam di Pantai Padang saat libur menurun drastis. Alfi melaporkan dari Padang. Berawal dari kasus pencurian sepeda motor, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengembangkan dan menangkap seorang penadah sepeda motor curian di daerah Mata Air, pusat Kota Padang. Selain menangkap penadah beserta sebuah sepeda motor curian, petugas juga menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Sebelumnya, petugas telah menangkap pencuri sepeda motor yang bernama Mepin dan berusia 25 tahun di daerah Bayang, pesisir selatan, dengan barang bukti sebuah sepeda motor. Namun berdasarkan pengakuan tersangka, pencurian sepeda motor telah dilakukan 2 kali di Kota Padang. Polisi akhirnya menangkap 2 penadah di 2 lokasi. Setelah diinterogasi, sepeda motor curian itu telah dijual ke seorang penadah dan ditukar dengan sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang sangat berharga inilah, petugas kembali menangkap seorang penadah yang bernama Danu di sebuah rumah kos di daerah Mata Air. Namun tidak saja menyita sepeda motor curian, petugas yang melakukan penggeledahan menemukan 17 paket besar sabu-sabu siap edar dengan berat 1 kg. Jadi menurut pengakuan dari tersangka, untuk sepeda motor tersebut dibarter dengan setengah kantong sabu. Untuk bandar narkoba tersebut atau penadah sepeda motor yang kita amankan itu di daerah Jendul, Rawang. Untuk pengakuan dari tersangka kurang lebih sebanyak 1 kilo. Hasil pemeriksaan terungkap, barang haram itu diperoleh pelaku dari daerah Riau dan akan diedarkan di Kota Padang usai Lebaran. Ini penangkapan berawal dari tim opsional reskrim, tim Klewang, berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan barang bukti lebih kurang 900 gram dan 17 paket narkotika jenis sabu. 50 gram sudah diedarkan dan ini masih kami lakukan pengembangan kemana barang ini beredar. Pelaku dan barang bukti narkotika diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Selama operasi Ketupat Singgalang 2024, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumbar menurun sebanyak 30% dibandingkan dengan operasi Ketupat Singgalang tahun lalu. Namun jumlah korban meninggal dunia justru bertambah. Tahun lalu, jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi Ketupat Singgalang lebih dari 100 kejadian. Namun pada operasi Ketupat Singgalang tahun ini, hanya terjadi lebih dari 80 kasus kecelakaan lalu lintas. Jumlah ini menurun sekitar 30%. Kendati demikian, jumlah korban yang meninggal dunia selama operasi Ketupat di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Di tahun sekarang, 16 jiwa melayang. Sedangkan di tahun lalu, hanya menimbulkan 11 korban tewas. Selain korban tewas, jumlah korban luka berat dan luka ringan juga meningkat di tahun ini. Ada 83 kejadian atau turun 25 angka, kurang lebih 30%. Kemudian namun fatalitas kita naik, yang tadinya ada 11 orang meninggal dunia, di tahun 2024 ada 16 orang meninggal dunia, ada 5 penambahan. Kemudian luka berat ada kenaikan dari 13 menjadi 19 dan 6 korban tambahan. Kemudian luka ringan dari 158 menjadi 177 atau 19 orang. Hampir sebagian besar kecelakaan tersebut terjadi di beberapa polres di Sumbar. Faktor penyebab kecelakaan sebagian besar adalah kelalaian manusia, seperti kelelahan, kerusakan kendaraan, tidak tertib berlalu lintas, dan faktor lainnya. Robiham melaporkan dari Padang.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.